Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Ade Suryanda, SPD MSI, dan teman-teman kelas pendidikan fisika A yang kami sayangi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vina Katikasari. Saya Aprilia Lestari. Saya Siti Maisaro. Nama saya M. Jasinar Pamungkas. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah dan tokoh-tokoh pendidikan nasional yang berpengaruh sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan. Kian hari, hampir seluruh negara-negara dunia menghadapi tantangan pendidikan untuk mewujudkan keunggulan daya saing negaranya dalam percaturan global. Sistem yang canggih dan berbagai pengembangan strategi pendidikan terus diimprovisasi demi mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan dan disepakati bersama. Khusus bagi Indonesia, tujuan pendidikan telah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berikut akan dipaparkan 3 tokoh yang merupakan pahlawan penting dalam menciptakan atmosfer pendidikan pada eranya. Sejarah dan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwadi Sujiningrat dan memiliki nama lain yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Pakualam 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Hari kelahiran beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Dan beliau lahir di keluarga yang memiliki latar belakang bangsawan, yaitu beliau lahir dari pasangan Pangeran Sojiningrat dan Raden Ajeng Sandia. Selain buku yang pernah diterbitkan pada tahun 1959, terdapat pula karya yang berhasil mengguncang Belanda pada waktu itu, yaitu salah satu karyanya yang berjudul Al Ik een Nederland Was, yang berarti Andai Aku Seorang Nederland. Karya ini berhasil dicetak sebanyak 5.000 eksemplar dan membuat beliau diasingkan ke Nederland. Meskipun beliau diasingkan ke Nederland, tidak membuat perjuangan Ki Hajar Dewantara melemah, melainkan Ki Hajar Dewantara semakin semangat untuk memerdekakan Indonesia dan pendidikan di Indonesia. Salah satu pembuktiannya dengan beliau mendapatkan akte guru di Eropa dalam pendidikan Pandogigi pada tahun 12 Juni 1915. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara terus mengenangkan proses pendidikan yang baik di Indonesia, dengan salah satunya yaitu memiliki prinsip yaitu Tut Guri Handayani yang menjadi cikal bakal sebuah perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Lalu, selanjutnya ada riwayat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara lulus dari ILS atau Europees Leger School yang tamat pada tahun 1904. Lalu, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya di Stovia atau School of Opleiding van Illenses Artsen dari tahun 1905 sampai dengan 1910. Tetapi pada saat itu Ki Hajar Dewantara tidak menamatkan sekolahnya dikarenakan kondisi kesehatannya yang memburuk. Setelah keluar dari Stovia, Ki Hajar Dewantara melanjutkan aktivitasnya, yaitu menjadi seorang jurnalisme. Pada kegiatan jurnalisme, Ki Hajar Dewantara mengisi di koran Suryotomo, The Express, Utusan India, Kaum Muda, dan lain-lain. Setelah menjadi seorang jurnalisme, Ki Hajar Dewantara juga menjadi seorang aktivitas penggerak, yaitu menjadi anggota Kongres Suryotomo pada tahun 1908 dan menjadi anggota organisasi Insulende dari tahun 1907 sampai dengan 1919. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 dan menjadi Menteri Pengajaran dari tanggal 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945. Dan terakhir, buku yang pernah diterbitkan oleh Ki Hajar Dewantara yang berjudul Menuju Manusia Merdeka yang diterbitkan pada tanggal 1959. Selanjutnya ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki segudang pemikiran ataupun rencana yang membantu mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia.
Salah satu langkah pembuktiannya adalah mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, yang dimana menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkedudukan di Yogyakarta. Tujuan didirikannya Taman Siswa pada saat itu adalah, yang pertama, tercapainya hak menentukan nasib sendiri, di mana Taman Siswa mampu merasakan dalam kebebasan, terutama dalam berkependidikan, sehingga siswa tersebut mampu melakukan pengembangan dini yang meliputi akhlak, jiwa, dan raga siswa. Selanjutnya terbentuknya siswa yang mandiri. Siswa yang mandiri mampu untuk mencari sendiri pengetahuannya dan menggunakan untuk memberi manfaat sehingga terbentuknya manusia yang merdeka. Selanjutnya adalah pendidikan yang mencerahkan rakyat, di mana sebuah lembaga pendidikan memberikan sistem pendidikan yang mampu menghilangkan kesesatan dan menjadi perkembangan intelektual yang menjadi langkah maju atas peradaban pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, di mana pengertiannya adalah pendidikan harus mencakup wilayah yang luas agar membentuk suatu kekuatan negara yang akan terbentuk dari kekuatan individu. Dan perluasan pendidikan rakyat terletak dalam kemampuan dalam sebuah usaha untuk mampu memeringkan jangkauan kepada keseluruhan Indonesia. Lalu ada perjuangan menuntut kemandirian, di mana lembaga pendidikan dengan senang hati menerima bantuan dari orang lain, akan tetapi menghindari apa yang bisa mengikatnya. Taman Siswa harus bebas dari ikatan dan tradisi yang menekan kesadaran dan kekuatan rakyat Indonesia. Lalu ada pendidikan anak-anak, di mana Taman Siswa bertujuan untuk mendidik anak-anak tanpa meminta hak dan akan tetapi memberikan kesempatan untuk melayani anak-anak. Selanjutnya, ada salah satu prinsip dari Ki Hajar Dewantara yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia pada saat ini, yaitu ingat sasung tulada, ing madya mangun karsa, tut budi handayani. Ingat sasung tulada yang berarti di depan menjadi panutan, di mana diharapkan seorang guru dapat menjadi panutan siswa sehingga dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada ing madya mangun karsa yang berarti di tengah menjadi penjalan, di mana sebuah pendidikan mampu membangkitkan kemauan, niat dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir ada tut budi handayani yang artinya digelarkan menjadi pendorong, di mana semua orang dapat memberikan motivasi dalam menuntut ilmu dan juga selalu menebarkan semangat untuk mencapai sebuah kemajuan. Semua konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan bentuk terwujudnya Taman Siswa menjadi cikal bakal lahirnya revolusi pendidikan di Indonesia. Hal itu dilakukan beliau guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu arti pendidikan menurut beliau merupakan daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, dan jasmani anak-anak. Sehingga sebuah pemikiran tentang pendidikan lantasnya menjadi sebuah acuan dalam penerapan ide-ide dasar dari sistem pendidikan yang selalu berkembang dari setiap waktu ke waktu, tanpa merubah akar dan tujuan awal dari sebuah sistem pendidikan. Salah satu ide dari Ki Hajar Dewantara yang mampu menjadi dasar sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya adalah Muhammad Darwis, lahir di kota Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau wafat pada 23 Februari pada tahun 1923 di Yogyakarta di usianya yang ke-54 tahun. Yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang terlahir dari keluarga yang terhormat dan tak beragama, dan ia terkenal di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar merupakan seorang ulama dan khatib terkenal di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta dan merupakan keturunan ke-12 dari seorang wali Songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sedangkan ibunya yang bernama Putri Haji Ismail merupakan anak dari seorang penghulu besar Kesultanan di Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan manusia. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupannya pada masa depan. Dan berikut adalah beberapa konsep pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya di sini adalah tujuan dari pendidikannya berupa pembentukan kepribadian serta menjadi manusia yang unggul. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidik harus bisa memberi contoh kepada peserta didik. Peserta didik harus mempunyai ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki kemampuan. Kurikulum pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersumber dari Al-Quran dan Hadis.
Yang kedua itu pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang kesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Maksudnya di sini adalah melalui materi pendidikan yang meliputi pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, menghitung, dan ilmu bumi. Materi dari Al-Qurannya sendiri dan hadis seperti ibadah, persamaan derajat, akidah, dan akhlak. Bentuk evaluasi tidak perlu dilaksanakan secara gamblang atau eksplisit dalam bentuk tes, akan tetapi hasil belajar siswa dapat dilihat dari pengalamannya dalam sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep asesmen alternatif atau asesmen autentik yang sekarang ini banyak diterapkan dalam mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Dilihat dari sudut pandang kurikulumnya, sekolah tersebut mengajarkan tidak hanya ilmu umum tetapi juga ilmu agama sekaligus. Di sini metode pendidikannya dilakukan berupa metode Sorogan, Bandungan atau Wetonan menjadi bentuk madrasah atau sekolah dengan menerapkan metode belajar secara klasikal. Hal ini merupakan terobosan baru bahwa pada saat itu lembaga pendidikan umum sekolah hanya mengajarkan pelajaran umum dan sebaliknya lembaga pendidikan agama atau pesantren hanya mengajarkan pelajaran agama. Dan kurikulum tersebut, Ahmad Dahlan berusaha membentuk individu yang utuh dengan memberikan pelajaran agama dan umum sekaligus. Latar belakang konsep pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Mempelajari ilmu agama dan umum melalui pesantren yang dipimpin oleh ayahnya. Jadi, ayahnya merupakan seorang ulama dan khatib terkenal di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta dan merupakan keturunan ke-12 dari seorang wali Songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sedangkan ibunya yaitu bernama Putri Haji Ismail merupakan anak dari seorang penghuni besar Kesultanan di Yogyakarta yaitu Kiai Haji Ibrahim. Dan berikut adalah guru-guru yang pernah mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana guru-guru tersebut adalah guru yang mengajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat ilmu fikih dari Kiai Haji Muhammad Soleh, ilmu nahwi atau sintaksis bahasa Arab, dan dari Kiai Haji Muksin yaitu ilmu falak atau astronomi dan geografi, dan dari Kiai Raden Haji Dahlan yaitu dia mempelajari qiraah dan Risaik Amin dan Syahid Bakri, dan dia mempelajari hadis dari Kiai Haji Mahfud dan Syekh Tohyat. Dari semua yang dia pelajari, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat tertarik mempelajari bidang ilmu falak yaitu astronomi. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Dia lahir di desa Kauman, sebuah desa terkenal di Yogyakarta, karena letaknya berdekatan dengan Masjid Agung Kesultanan Keraton. Oleh karena itu, desa itu sangat dekat dengan nuansa keagamaan yang konservatif. Desa ini banyak ditempati oleh beberapa guru-guru agama seperti imam, khotib, muadzin, kiai-kiai, dan lain-lainnya. Nama desa ini sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu kaum yang berarti pejabat keagamaan. Selanjutnya adalah faktor pengalaman. Pada saat usia yang ke-15 tahun, dia pernah pergi haji dan menetap selama 5 tahun di Mekah. Saat itulah ia memulai interaksi dengan para tokoh pembaru Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Dan seperti diketahui pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya dan ia yang bernama asli Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Disinilah ia mulai berganti nama. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan ia tinggal selama 22 tahun di sana. Masa ini beliau sempat berguru pada Syekh Ahmad Khotib yang merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Faktor pengalaman lainnya yang lainnya adalah terinspirasi dari tokoh pembaruan Islam dari India yaitu Ahmad Khan. Dia merealisasikan pemikirannya. Nah, ide pembaruan yang berkembang di Timur Tengah yang pernah ia lalui di pengalamannya sangat menarik hati Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama bila melihat realita dinamika umat Islam di Indonesia yang cukup stagnan, sehingga saat dia pulang ke tanah air, dia sangat aktif menyebarkan gagasan pembaruan ke berbagai daerah. Apa saja yang dia lakukan yaitu yang pertama, masuk ke dalam organisasi Budi Utomo pada tahun 1909. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi yang bernama Budi Utomo. Di sana ia mengajarkan agama dan pelajaran yang diperlukan anggota. Pelajaran yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dirasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo saat itu. Lalu, para anggota Budi Utomo menyarankan agar Ahmad Dahlan membuka sekolah yang ditata rapi serta didukung oleh organisasi permanen. Sebelum dia membuka sekolah, pada 18 November 1912, dia mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah, di mana organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Dengan mendirikan organisasi ini, ia berharap dapat memajukan pendidikan dan membangun masyarakat. Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Quran dan terjemah juga tafsirnya agar masyarakat mudah memahami makna yang ada di dalam Al-Qurannya dan tidak hanya pandai membaca dan melakukannya saja. Apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan di organisasi Muhammadiyah? Terdapat dua bidang yang dia lakukan, yaitu pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, Dahlan mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu.
Ia mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah seperti HIS Mede Quran. Ia memasukkan pelajaran agama di sekolah umum. Ahmad Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Selain sekolah juga dia pernah mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan beberapa lainnya. Dia pernah mendirikan sekolah yang dipengaruhi oleh dua faktor, baik secara internal maupun yang eksternal. Yang seperti diketahui, faktor internalnya adalah dari dalam umat Islam sendiri yang saat itu pikirannya masih statis, belum dinamis. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Dari faktor eksternal sendiri pada saat itu yang kita ketahui bahwa adanya politik penjajahan kolonial Belanda. Selanjutnya pada bidang organisasi. Pada tahun 1918 ia pernah mendirikan organisasi bawaan dari Muhammadiyah, yaitu organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, Ahmad Dahlan juga membentuk organisasi Parvinder atau Pandu yang saat ini adalah yang bisa dikenal dengan Pramuka, yang bernama Hizbul Watan. Pada organisasi tersebut, para pemuda belajar berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, bertopi layaknya pramuka sekarang. Yang ketiga, dan dia pernah mengajar di Kweek School dan Opleiding School for Inlandship and Ambtenaren. Ahmad Dahlan pernah mengajar juga di sekolah ini di Yogyakarta tepatnya. Sebuah sekolah yang dikhususkan untuk pegawai pribumi di Magelang. Peran dalam pendidikannya diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hawk School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah yang saat ini dikenal dengan Madrasah Mu'alimin khusus laki-laki dan Mu'alimat Muhammadiyah yang khusus perempuan di Suronatan, Kota Yogyakarta. Ahmad Dahlan selain mendirikan organisasi Muhammadiyah juga pernah mendirikan sekolah dengan nama Muhammadiyah seperti pada gambar tersebut. Muhammadiyah yang ada sejak tahun 1912 telah digarap dunia pendidikan. Namun perumusan mengenai tujuan pendidikannya yang spesifik baru disusun pada 1936. Pada mulanya tujuan pendidikan yang tampak dari ucapan Haji Ahmad Dahlan yaitu Dedi jik ya sing kamu jaran aja kesel anggomu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah, yang artinya adalah jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Selanjutnya Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir pada 31 Oktober 1893. Ia lahir di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang tua kandungnya adalah Syafi'ah, kemudian diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya yaitu Ibrahim Marasutan, seorang intelektual dan juga pendidik ternama pada abad ke-20-an, dan istrinya yaitu Andung Halizah. Syafi'i dibawa pindah menetap ke Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Tahun 1908 hingga 1912, ia bersekolah di Kweek School atau Sekolah Raja di Volendam atau yang sekarang Bukit Tinggi. Pada tahun 1912, ia belajar melukis di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta sambil mengajar di Sekolah Kartini. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menuntut ilmu keguruan di negara Belanda dengan tujuan agar dapat membuka sekolah untuk kaum bumi putra. Ia bersekolah dengan biayanya sendiri. Di negeri Belanda pun ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, lalu memiliki jabatan sebagai ketua seksi pendidikan. Lalu Syafi'i pulang ke Nusantara pada tahun 1926. Berikut karir dan perjalanan Muhammad Syafi'i. Pada tanggal 31 Oktober 1926, ia mendirikan sekolah Indonesisch Netherlands School atau yang dikenal dengan INS. Lalu pada tanggal 12 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946, ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau PP&K dalam Kabinet Syahrir yang kedua, menggantikan yang terdahulunya yaitu Todung Sultan Gunung Mulia. Pada tahun 1950, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan menjadi anggota parlemen. Tahun 1968, ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di IKIP Padang. Pada 5 Maret 1969, Muhammad Syafi'i meninggal dunia. Dari negeri Belanda, Syafi'i memperoleh 4 ijazah. Yang pertama ada ijazah guru Eropa, yang kedua ijazah menggambar, yang ketiga ijazah pekerjaan tangan, dan yang keempat ada ijazah musik. Syafi'i bertekad mendirikan sebuah sekolah yang dapat mengembangkan bakat-bakat muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Konsep pendidikan Syafi'i tidak hanya sekedar mendidik nalar menjadi pintar, melainkan harus ditambahkan kekuatan jiwa dan juga kebangsaan.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Syafi'i mendirikan sebuah sekolah, tepatnya pada 31 Oktober 1926. INS didirikan di Desa Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. INS Kayu Tanam dikategorikan sebagai sekolah kejuruan. Semboyannya, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya perbuat saya tahu. Jumlah murid awalnya sebanyak 110 siswa. Pada saat itu, siswa tidak duduk di bangku, melainkan di alas tikar. Keadaan seperti itu berlangsung selama 9 bulan. 9 bulan kemudian, secara bergotong royong, murid-murid mendirikan sebuah bangsal yang sederhana di tengah-tengah kebun kopi. Bangsal tersebut dijadikan 4 kelas, di mana saat itu muridnya sudah bertambah menjadi 200 orang. Pada masa Jepang, singkatan INS berubah menjadi Indonesia Nippon Sekolah, dan setelah proklamasi namanya disesuaikan menjadi Indonesia National School atau INS. Jika diringkas secara garis besar, beberapa dasar pendidikan yang diletakkan oleh Muhammad Syafi'i adalah yang pertama, berpikir logis dan rasional dan meninggalkan cara berpikir mistik dan tahayul. Isi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga kegunaan hasil pendidikan untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua, dengan sekolahnya yakni INS Kayu Tanam, ia ingin menghilangkan penyakit pendidikan pada saat waktu itu, yaitu verbalisme. Penyakit verbalisme dalam pendidikan adalah di mana seorang siswa mengucap suatu kata tanpa mengetahui arti dari kata tersebut. Ini bisa terjadi karena terkadang pengajar hanya memberikan penjelasan secara lisan sehingga siswa cenderung mengikuti apa yang pengajar sampaikan. Pendidikan yang diajarkan oleh Syafi'i di INS Kayu Tanam menanamkan rasa percaya diri dan juga rasa bertanggung jawab pada siswa. Yang ketiga, menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam sekolah, mensinergikan antara akademik, kreativitas, dan akhlak mulia di INS Kayu Tanam. Gagasan Muhammad Syafi'i ini menjadi contoh yang bagus dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Dari beberapa konsep pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Syafi'i sudah menerapkan student-centered learning dan link and match dalam pendidikan. Unsur kebangsaan amat kuat dalam pemikiran Muhammad Syafi'i. Ditemukan semangat zaman pada saat itu dalam pemikiran pendidikannya, yaitu semangat nasionalisme anti-kolonial. Semua ini tercermin dari paradigma pendidikan yang dikembangkannya, dan kesemuanya dikerahkan untuk memperkuat karakter bangsa. Yang berikutnya, tujuan sekolah yang diselenggarakan oleh Muhammad Syafi'i. Yang pertama itu mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional. Yang kedua, mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Yang keempat, menanamkan rasa persatuan. Inti dari cita-cita kebangsaan itu terdiri dari sejumlah sistem nilai yang menjiwai suasana batin dan perilaku anak bangsa seperti kemandirian. Dalam arti percaya diri, siap menjadi diri sendiri, berani berdiri di kaki sendiri, dalam arti tidak tergantung pada orang lain, atau bahasa Belandanya ialah opzin binnen kunenstaan. Syafi'i ingin menciptakan sekolah yang menghasilkan siswa yang aktif, kreatif, dan juga inisiatif, berkecakapan untuk mencipta dan bukan hanya untuk menjadi peniru. Merasa bertanggung jawab atas keselamatan negara dan bangsa Indonesia juga kemanusiaan, memiliki keyakinan demokrasi dalam hak dan kewajiban, memiliki jasmani yang sehat dan juga sikap ulet dan tajam serta berpikir yang logis.